Oke, sobat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Manin Bali. Di video kali ini saya akan mengambil pohon yang tidak sengaja saya temukan karena saya beres-beres kemarin. Jadi saya taruh pohon saya pindah tempat ya, artinya dari sini ke tempat yang baru. Dan tidak sengaja saya melihat beberapa pohon yang tumbuh. Jadi ternyata itu adalah bekas setekan yang saya taruh ternyata tumbuh ya. Jadi bahan ini sangat bandel dan sangat bagus ya untuk kita buat bonsai, apalagi kita yang masih baru-baru belajar, karena pohon ini sangat tumbuh dengan baik, artinya mudah hidupnya, mudah rawatannya, dan pembesaran yang sangat cepat, sehingga mempermudah para pemula atau penghobi yang baru-baru belajar, mempermudah dalam proses atau membuat bonsai. Dan langsung kita akan ambil, rencananya saya akan ambil, kemudian saya akan tanam ya. Jadi kita mulai saja pengambilannya. Oke sahabat bonsai, jadi ini dia ya pohonnya. Jadi ini masih sebenarnya ini adalah bekas potongan yang saya hanya taruh saja, ternyata sekarang sudah tumbuh. Jadi kita akan cek, kita akan lihat ya. Nah, tepatnya saya menaruh ini ada bekas, ada pot ya, ada kayak pot seperti ini. Dan ini sangat lembab sekali ya, tempat ini sangat lembab. Dan ini ada bekas, ini seperti ini, bekas buangan saya ya, bekas setekan yang saya buang. Ini juga ternyata masih segar ya. Ini kayaknya sudah lama, mungkin berbulan-bulan saya taruh di sini. Saya hanya taruh saja ya. Nah, kita bisa lihat nih, ternyata ada pot seperti ini ya. Kita ambil. Saya juga nggak tahu tempat apa ini. Oh, ini bekas pot yang dipotong. Namun tidak, kemarin tidak ada pohonnya. Kemudian saya hanya menaruh-naruh saja bahan-bahan dari jenis waru ya. Dan juga ada sancang ya. Dan sancangnya juga masih segar. Yuk kita akan cek dulu. Oke, langsung kita akan cek ya. Nah, ini ada sancang yang hanya saya taruh ya. Nah, saya taruh saja, ternyata masih hidup dan tumbuh akar seperti ini. Sancang juga termasuk pohon yang sangat tepat ya jika kita buat bonsai. Nah, apalagi teman-teman yang masih baru belajar, jadi lebih mudah, mempermudah kita dalam proses pembuatan bonsainya. Ini bahan yang pertama, sancang. Kemudian ini bekas-bekas potongan tunas-tunas kecil saya taruh, ternyata masih segar ya. Ini juga, namun belum tumbuh akar karena mungkin tidak menyentuh tanah, jadi tidak tumbuh akar ya. Ini ada satu bahan, wah yang ini kering ya, busuk. Nah, oke, lanjut kita akan ambil dari pohon waru ini. Wah, jadi ini ada satu yang bagus ya. Wah, ini bagus sekali akarnya. Hanya ditaruh saja sudah bisa tumbuh seperti ini. Jadi ini bisa jadi pengalaman ya. Nah, jadi untuk waru kita taruh saja sudah bisa tumbuh akar dengan baik. Ini kita angkat ya. Nah, ini nanti kita akan melakukan penanaman. Wah, ini akarnya bagus nih nanti. Wih, mantap nih. Ini akarnya keliling. Teman-teman bisa lihat nih, akarnya keliling ya. Wih, tidak menyangka bisa mendapatkan bahan yang sebagus ini. Nanti kita program lagi. Dari jenis waru India ya. Ini juga waru India. Ini ditaruh tumbuh akar, masih segar. Ini juga. Nah, ini. Wih. Wah, ini lagi. Kita ambil dulu pohonnya. Wah, ini lagi tuh. Mantap akarnya. Bagus. Kita ambil lagi. Ya, ini bagus lagi nih. Jadi teman-teman ya yang kadang-kadang melakukan cutting, jadi bekas potongan jangan dibuang ya. Dari jenis waru ataupun sancang ataupun jenis yang lain, bisa kita tancapkan saja dulu di tempat yang teduh, tempat yang lembab, atau ditaruh saja dari jenis waru dan juga sancang.
saya jamin bisa tumbuh akar seperti ini. Ini sudah lumayan lama ya saya taruh, namun saya setelah pindah-pindah saya melihat beberapa bahan ini, jadi sangat beruntung sekali. Bekas potongan bisa kita manfaatkan. Ini bisa jadi duit nantinya, bisa jadi uang. Ini kita taruh dulu, dan saya juga punya beberapa stekan, stekan dari sancang. Nah ini kita taruh di sini lagi, hanya ditaruh saja. Ya, hanya taruh saja. Kita taruh saja. Nah, nanti beberapa bulan kita akan panen lagi. Jadi bagus sekali ya. Nah, teman-teman juga bisa melihat ya beberapa bahan stekan ya. Nah, dari yang saya miliki yaitu dari jenis loa. Ini saya pangkas, kemudian saya tancapkan. Ini sudah hidup. Ini hanya beberapa minggu, mungkin sekitar 2 mingguan. Nah, ini dari jenis loa ya. Ternyata loa juga bisa kita lakukan stek batang, yaitu stek bagian yang masih muda atau yang ukuran kecil ya, atau ujungnya. Kemudian ini juga ada sancang. Ini ada santigi yang saya tancapkan, namun saya jamin santigi ini ternyata untuk santigi agak lebih susah ya kita melakukan stek batang. Nah, dan ini juga stekan dari waru. Ini sudah saya program semua. Ini hanya baru saya tanam. Nah, ini juga beberapa pohon yang hanya berawal atau berasal dari stek ya. Artinya ukuran kecil ya. Artinya saat kita melakukan pemrosesan dari bahan yang kita los, kemudian kita pangkas, kemudian jangan dibuang ya, kita tancapkan. Waru mudah sekali hidupnya, pertumbuhan juga sangat cepat. Saya jamin jika teman-teman menggunakan bahan dari waru ataupun sancang, saya jamin hasilnya akan lebih cepat ya. Yang penting diproses dengan baik dan konsisten. Ya, tetap merawat dan dijaga pohonnya. Nah, kemudian saya juga punya pohon waru. Ini steknya dari ukuran selidi ya. Ini saya kira untuk medianya kurang subur, sehingga pertumbuhannya juga lambat. Ini ukurannya kecil-kecil sekali. Ini juga sudah hidup. Ini ada 4 pohon, ada 5 pohon ya. Ini juga kecil sekali, kecil-kecil ya. Ini kita taruh, kita tanam, kita biarkan, nanti cepat sekali besar ya untuk pohon waru. Kemudian di polybag ini ada bahan sancang yang masih baru saya tanam saja, biar hidup dulu. Dan di sebelahnya ada tunas waru yang saya tancapkan. Ini juga sama. Jadi ini ada sancang, dan di sebelahnya ada stekan waru yang berukuran kecil. Dan ini juga ya. Jadi di setiap sancang ada waru ya. Ada pohon sancang yang belum saya program ya, hanya saya taruh di polybag saja. Ini kurang subur, nanti kita suburkan. Tetap ya ada waru. Ini juga, ini di sini ada 2 waru. Kemudian di sini ada waru Jepang. Jadi bekas pangkasan saya taruh, ternyata hidup ya. Ini hidup 1, dan ini masih ragu apakah hidup. Nah, yang penting ini sudah hidup. Ini juga ada bekas potongan waru. Ini saya tancapkan saja. Saya senang menancapkan waru karena pertumbuhan yang cepat ya. Jadi ditaruh saja sudah tumbuh. Apalagi ditempatkan di tempat yang ngelos, artinya di tanah, akan pertumbuhannya akan lebih cepat. Bapak saya jadi setelah pengambilan pohon dan sudah review beberapa bibit yang saya tanam, dan kali ini kita akan lakukan penanaman. Jadi yang besar saya tanam pakai pot plastik yang sudah ada lubangnya seperti ini, dan juga yang kecil-kecil nanti kita tanam di polybag. Mungkin yang ukuran kecil sekali nanti kita akan gabungkan beberapa pohon. Nanti jika sudah tumbuh nanti baru kita pisahkan. Ayo langsung kita mulai yang paling besar dulu. Nah, dari bahan ini bisa dilihat pohonnya. Kita desain gaya tegak berliku. Jadi yang ini kita pangkas, kita buang, ataukah kita bikin twin. Bikin twin kurang tepat ya.
pot juga. Oke, sahabat bonsai, jadi hanya itu saja prosesnya, yaitu proses pengambilan dan juga penanaman dari pohon baru. Dan ada sancang yang masih saya taruh karena masih belum tumbuh akar, tapi masih segar dan sudah tumbuh tunas, hanya tumbuh akar sedikit saja. Dan yang saya pindahkan atau saya program hari ini adalah yang ukuran sudah lumayan besar, dan mungkin ini sudah lumayan besar, artinya saya pindahkan ke pot yang lebih besar dulu. Jadi menunggu pertumbuhannya lagi, nanti jika sudah tumbuh lagi kita pindahkan ke pot yang lebih besar lagi. Karena saya tidak punya lahan untuk ngeground, saya hanya memanfaatkan lahan sempit, itu hanya menggunakan pot-pot dulu. Pot plastik, polybag itu yang saya manfaatkan untuk menanam bahan bonsai. Jadi sahabat bonsai, hanya itu saja di video kali ini. Jadi ingat, bekas tekan itu jangan dibuang ya, kita tancapkan saja, kita taruh dulu. Nanti jika sudah tumbuh baru kita pindahkan ke pot-pot seperti ini. Ini nanti akan menghasilkan ya, ini akan bernilai nanti ke depannya. Dan tetap semangat di bonsai. Salam bonsai Made in Bali.